Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Salasa, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan memaparkan sedikit pendekatan metode penelitian yaitu konten analisis. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu konten analisis. Analisis konten atau isi ini biasanya tersedia dalam analisis kualitatif. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis ini sebagai metode penelitian. Holsti menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis ini, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan. Studi empirik yaitu penelitian sosio-antropologis, komunikasi umum 25,9% dan ilmu politik 2,5%. Contoh analisis ini adalah misalnya kita ingin mengetahui apakah lagu-lagu Indonesia sekarang ini lebih berorientasi pada kritik sosial daripada cinta, apakah novel masa kini kebanyakan berpusat pada kehidupan konsumerisme, apakah pidato tokoh politik tertentu cenderung menggunakan kata-kata yang abstrak dan sloganitis. Pastinya kalian tentu penasaran dengan analisis konten atau isi khususnya dalam penelitian. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis ini dipakai untuk melihat pesan apa halayak yang berbeda. Halayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berbeda. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu. Ada beberapa syarat-syarat dalam penggunaan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, buku, surat, kabar, pita rekaman, naskah atau manuskripsi. Kemudian ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Peneliti mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagai dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Terdapat contoh analisis isi atau content analysis yang dilakukan pada film nasional. Nanti kita cerita tentang hari ini. Dapat disimpulkan, film sebagai sebuah medium dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan tentang peran seorang laki-laki sebagai suami sekaligus seorang ayah dalam sebuah keluarga. Proses pembacaan teks dalam sebuah film di mana segenap khazanah memori kita terlibat dan akan menjadi landasan meliputi berbagai bahan bacaan lain dari berbagai sumber akan menjadi wawasan, pengalaman dan juga sistem nilai masyarakat yang sudah terbentuk dalam diri kita akan turut menjadi sandaran penilaian terhadap sebuah film. Pembacaan teks dalam cerita film NKCTHI cukup tergambarkan dominannya peran sang ayah atau laki-laki sebagai seorang suami sekaligus ayah anak-anaknya begitu dominan dan memegang otoritas penuh dalam keluarga, seperti pemahaman patriarki dalam masyarakat tradisional di mana seorang laki-laki king of the role yang menentukan sikap boleh atau tidaknya bagi setiap anggota keluarga dalam menghadapi permasalahan. Namun, sesuai perkembangan baik secara teknologi dan peradaban manusia saat ini, pandangan patriarki menurut KBBI sebagai perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu digugat dan dipertanyakan seiring perubahan yang berjalan dan meninjau ulang hubungan, interaksi, dan relasi
yang sudah ada dan memperbaikinya agar lebih terkoneksi dengan dinamika yang terjadi saat ini. Ada banyak ragam metode menafsir teks masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya adalah analisis isi atau yang lazim dikenal sebagai content analysis, yang ditulis dengan huruf C besar content dan A besar analysis. Karena merupakan sebuah nama metode, sebagai sebuah metode, content analysis memiliki akar intelektual yang sangat panjang, bahkan disebut sebagai metode tafsir yang paling tua. Tetapi istilah content analysis baru masuk dalam kamus Webster's Dictionary of the English Language baru pada awal 1960-an. Sejatinya, secara praktik metode ini sudah lama dipakai para ahli di banyak bidang, mulai filsafat, agama, politik, dan retorika hingga bahasa, seni, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan psikologi. Tidak seperti metode-metode penelitian yang lain yang umumnya bersandar di bawah payung perspektif atau paradigma tertentu, seperti grounded theory dan fenomenologi. Konten analisis lepas dari kerangka atau perspektif tertentu karena tidak berangkat dari renungan filosofis, melainkan dari sebuah kejadian atau peristiwa. Tetapi praktiknya merupakan metode kuantitatif. Metode ini berawal dari kesadaran manusia akan kegunaan simbol termasuk angka dan bahasa. Menurut para penggagasannya, membuat pernyataan secara kuantitatif, mengulangi kata beberapa kali, dianggap lebih bisa meyakinkan pembaca atau pendengar daripada pernyataan secara kualitatif yang memerlukan reasoning panjang dan berbelok-belok. Sangat disadari bahwa simbol dan bahasa memainkan peran sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika disadari, keseharian dan sepanjang hidupnya manusia bergelut dalam simbol dan bahasa. Mulai hal-hal yang sangat sederhana seperti makan, minum, dan tidur, hingga berpikir yang mendalam dalam renungan filsafat. Semuanya sejatinya merupakan aktivitas manusia dalam dunia simbol dan bahasa. Pendek kata, semua spektrum ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, komunikasi, dan psikologi, dan ilmu-ilmu humaniora seperti bahasa, seni, sastra, agama, dan filsafat berkaitan dengan simbol, makna, pesan, fungsi, dan kekuatan yang dibawa oleh simbol tersebut. Konten analisis merupakan salah satu metode analisis teks yang cukup handal. Metode ini memandang data bukan sebagai kumpulan peristiwa, sebagaimana lazimnya dianut oleh metode penelitian yang berparadigma interpretif, seperti diskurs analisis yang melihat gejala atau peristiwa sebagai satu kesatuan yang majemuk dan kompleks. Konten analisis memandang data sebagai gejala simbolik. Ia lebih akrab dengan makna referensi, konsekuensi, dan keinginan yang tidak mungkin dicapai dengan metode kualitatif. Kendati diklaim tidak berada di bawah payung perspektif atau paradigma tertentu, dan sebagian ahli yang menempatkannya dalam payung paradigma positivisme dengan 3 alasan. Yang pertama, dikaitkan dengan data. Konten analisis bertumpu pada data empirik berupa tulisan atau simbol. Konten analisis tidak menjangkau hal-hal yang tidak tertulis dan tidak konkret. Yang kedua, dari aspek tujuan. Konten analisis bertujuan menjelaskan variabel dari gejala yang nyata, bukan memahami fenomena sebagaimana tujuan paradigma interpretif. Dan yang ketiga, bersifat prediktif, yakni peramalan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, berangkat dari gejala yang dikaji untuk diperoleh generalisasi sebagai sebuah prediksi. Akar sejarah konten analisis dimulai dari studi-studi teologi di gereja pada akhir tahun 1600-an.
Metode ini pertama kali dipakai untuk mengkaji bahan cetak yang didokumentasikan dengan baik di Swedia pada abad ke-18. Sebagaimana dinyatakan Dovring yang dikutip Krippendorff, pada saat itu di mana gereja masih sangat dominan dalam bentuk kehidupan termasuk ekonomi dan politik. Ada sebuah buku berjudul Song of Zion yang memuat 90 haine karya yang tanpa pengarang itu dianggap sangat membahayakan dominasi dan kependetaan Gereja Ortodoks Swedia. Dalam waktu singkat, buku tersebut tersebar luas di masyarakat dan gereja semakin khawatir terhadap pengaruh buku tersebut. Menariknya, untuk menjawab pertanyaan apakah benar buku itu akan membahayakan kelangsungan gereja, dilibatkan banyak sarjana. Mereka mencoba menghitung kata apa saja yang masuk kategori membahayakan dalam beberapa jumlahnya. Kata yang didefinisikan sebagai membahayakan bagi gereja kemudian dibandingkan dengan kata-kata dalam nyanyian resmi gereja. Ternyata maknanya sama. Hasil perhitungan juga dibandingkan lagi dengan hasil studi orang Jerman yang bernama Moravian Brethren yang telah dinyatakan melanggar hukum. Peristiwa ini mengundang perhatian para sarjana untuk melakukan debat metodologis tentang peran simbol dalam kehidupan. Sejak saat itu, memahami isi karya tulis melalui perhitungan kata dipakai di banyak bidang keilmuan. Teknik analisis data analisis isi adalah teknik penelitian kualitatif dengan menekankan keajekan isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan simbol-simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Dalam mendefinisikan analisis ini dengan content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication. Dalam analisis isi kualitatif dilakukan klasifikasi atau penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang mewakili aneka isi tertentu. Secara teknik, analisis ini mencakup tentang klasifikasi, lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, penggunaan kriteria dalam klasifikasi, dan penggunaan analisis tertentu dalam merumuskan suatu prediksi. Logika analisis data ini sama dengan kebanyakan analisis data pada penelitian kuantitatif. Penelitian memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu, serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula. Alur analisis dengan menggunakan teknik analisis isi akan dijelaskan lebih rinci. Merumuskan bahwa ada 3 pendekatan dalam metode analisis isi kualitatif, yaitu konvensional, terarah, dan penggabungan. Metode analisis pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis isi terarah. Transkrip wawancara dari beberapa informan akan dibaca dan dikoding menggunakan kode yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Jika terdapat data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kode yang sudah ada, maka peneliti akan membaca ulang dan jika perlu akan menambahkan kode baru. Itulah sedikit paparan metode penelitian pendekatan konten analisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.